Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dalam Bina Iman. Judul yang saya berikan adalah nasib ada yang sama, tapi tanggung jawab berbeda. Diambil dari Pengkhotbah 9 ayat 1-6 yang berbunyi seperti ini. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Ayat 2, segala sesuatu sama bagi dia, bagi sekalian. Nasib yang orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu juga orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah langit. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Saudaraku, Alkitab mengatakan nasib orang baik maupun jahat, nasib orang kaya maupun miskin, semuanya sama dalam satu hal. Apa itu? Kematian. Semua orang pasti mati. Jadi kita mesti tahu nasib orang yang hebat, yang besar nanti sama. Kalau mati, mayatnya juga dimakan cacing dan akan dikuburkan di tanah, dibuang. Nah, jadi kita mesti sadar bahwa kalau kita hidup di dunia ini saja, kita tidak mempunyai suatu pikiran yang bertanggung jawab untuk hari depan, nasibnya sama, yaitu pasti dibuang dan akhirnya tanpa Tuhan akan ke neraka. Karena dituliskan dalam ayat 3, bagian akhir dikatakan, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Jadi kematian itu penyamarata, equalizer dari semua manusia. Apa itu? Mati. Semuanya akan jadi hina dan akan menuju neraka kalau tanpa Tuhan. Namun ayat 4 berbeda, ya. Saudaraku, di situ katakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Nah, jadi saudaraku, harapan ini penting. Harapan ini membuat kita mempunyai harapan, artinya suatu hal yang harus kita perjuangkan melalui kesukaran, dan itu karena tanggung jawab untuk setelah kematian. Apa yang akan terjadi setelah kematian? Karena itu kita semua harus bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Saudara tidak bisa bertanggung jawab atas diri orang lain, kepada anakmu dan sebagainya. Itu dalam kehidupan jasmani bisa. Sudah membantu, tanggung jawab, menolong. Tapi kalau sudah mati nggak bisa. Jadi nasib orang sama kalau mati. Tetapi tanggung jawab kita itu masing-masing. Dan itu disebabkan oleh karena adanya harapan. Dan harapan hanya diberikan dalam Yesus.
Karena dalam Yesus ada janji kebangkitan. Dan inilah yang membuat kita hidup bertanggung jawab. Kita mesti hati-hati dengan hidup kita yang kita sedang jalani di muka bumi. Untuk nanti setelah mati, kita akan berhadapan dengan hakim segala manusia. Dan kita akan menerima hidup yang kekal bagi orang yang percaya dan punya harapan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu pada akhirnya semua kami pasti mati. Dan kami akan dimintai pertanggungjawab oleh Engkau. Apa yang kami kerjakan di bumi ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mendidik kami supaya kami takut pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin.